Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan video kali ini saya akan mencoba membahas reaksi Grignard. Biasanya digunakan untuk adisi nukleofilik pada keton dan aldehida. Oke, reaksi Grignard merupakan reaksi kimia organologam di mana alkil atau aril, magnesium halida yang disebut dengan regen Grignard menambah gugus aldehid atau keton. Berarti ini yang nanti menghadisi si keton atau aldehida. Jika bereaksi Grignard, RMGX direaksikan dengan senyawa aldehida atau keton akan menghasilkan suatu alkohol. Nah, alkoholnya itu bisa primer, sekunder maupun tersier. Ini merupakan reaksi adisi nukleofilik pada karbanion. Ikatan antara karbon dan logam magnesium sangat kuat dan terpolarisasi menjadi R negatif, MgX positif. Nah, gugus alkil karbanion kemudian akan menyerang karbon-karbonil yang telah menjadi elektrofilik yang lebih baik. Nah, berikut ini akan saya gambarkan mekanisme dari adisi nukleofilik bereaksi Grignard pada aldehida dan keton. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Nah, di sini saya buat di sini aldehidnya atau ketonnya teman-teman. Nih, ini aldehid atau keton. Kalau di aldehid berarti di sini H ya. Nah, kemudian jelek kali garisnya. Oke, berarti akan direaksikan dengan reaksi Grignard. Misalkan alkilnya ini R, berarti ini nanti MgX. Nah, berarti ini yang lebih elektronegatif terpolarisasi, yang ini positifnya. Nah, yang lebih elektronegatif ini akan menyerang, inilah sebagai nukleofilnya, akan menyerang yang atom pusat si karbonilnya. Maka elektronnya ini akan menuju ke atom O. Nah, itu dia. Dan akan terbentuk intermediate teman-teman. Intermediate tetrahedral. Nah, berarti gini nanti. Oke, ini saya buat O-nya sini. Oke, kemudian ini nanti, nah ini warna hitam ya. Oke. Nah, kemudian di sinilah R-nya teman-teman. Nah, di sini nanti MgX. Nah, nanti ini akan, nah setelah terbentuk intermediate, nah ini kan intermediate tetrahedral. Tetrahedral nih, ini teman-teman. Nah, maka ini nanti akan direaksikan dengan H3+ atau H dalam H2O. Nah, maka ini hanya ini akan ke H, maka inilah baru terbentuk alkohol teman-teman. Mana sih ini gambarnya? Oke, nah ini dia. Nah, ini ya, ini dia alkohol. Kemudian ini nanti ditambah MgOH X. Nah, inilah mekanisme dari reaksi Grignard. Nah, bagaimana kalau kita masuk ke contoh reaksinya aja gini. Misalkan suatu aldehida diserang oleh reaksi Grignard, gimana hasilnya? Nah, aldehida itu saya ambil yang paling sederhana, yaitu formaldehida. Nah, formaldehida itu nanti akan menghasilkan alkohol primer, sekunder, atau tersier. Nah, ini dia
formaldehida. Nah, berarti nih saya buat. Berarti di sini H, di sini harus H dong. Kan formaldehida. Nah, maka ini katanya direaksikan dengan apa ya? Dengan suatu reaksi Grignard. Saya ambil dah di sini reaksinya etil MgBr. Nah, ini berarti ini kan yang lebih apa? Negatif, terpolarisasi negatif, ini terpolarisasi positif. Maka yang lebih elektronegatif ini akan menyerang karbonil, atom karbonil, karena ini yang miskin elektron, maka akan diserang teman-teman. Dan elektron ini akan menuju ke atom O. Nah, maka akan terbentuk intermediate tetrahedral, teman-teman. Nah, berarti gini. Nah, berarti kan R-nya si ini alkilnya kan, berarti di sini CH2, CH3. Dan disinilah nanti O. Kemudian di sini MgX-nya. Di sini positifnya. Oke, di sini berarti positif. Nah, maka inilah terbentuk intermediate tetrahedralnya. Nah, kemudian barulah bereaksi dengan H3O+. Maka ini dia C2CH3, di sini berarti OH, dan ditambah di sini MgOHBr. Nah, berarti ini terbentuk alkohol kan teman-teman. Berarti CH3, CH2, COH. Nah, berarti atom karbonnya ini ada 3. Nah, kalau atom karbonnya ini ada 3, berarti propanol. Nah, karena letak OH-nya berada di ujung nih atom karbon, maka berarti diawali 1. Berarti di sini nanti namanya 1 propanol. Maka ini akan menghasilkan alkohol primer, sekunder, atau tersier. Iya, pasti mengandung alkohol primer karena letak OH-nya berada di ujung. Nah, itu dia, atau dia OH-nya diikat satu atom karbon. Nah, itu salah satu contoh kalau dia formaldehida direaksikan dengan reaksi Grignard. Nah, bagaimana kalau aldehida yang lainnya? Nah, aldehida yang lainnya berarti setelah formaldehida saya ambil asetaldehida, teman-teman. Kita bandingkan. Formaldehida kita bandingkan dengan asetaldehida. Nah, asetaldehida berarti gini, teman-teman. Berarti ini H, ini CH3. Oh, nggak boleh gitu. Karena yang diikat bukan CH, berarti di sini CH3. Oh, ini kenaikan. Nah, oke, nah ini dia asetaldehida atau yang dikenal dengan etanal. Nah, direaksikan dengan pereaksi, saya ambil gini teman-teman, tetap sama ya pereaksinya, yaitu etil. Berarti ini negatif, kemudian magnesium bromida. Nah, ini dia. Nah, saya reaksikan dengan reaksi Grignard yang sama, maka yang lebih elektronegatif ini akan menyerang atom pusat karbon yang miskin elektron. Nah, maka elektronnya ini akan berpindah ke atom O, teman-teman.
Nah, maka akan terbentuklah tetrahedral intermediate-nya. Sorry ya kalau jelek gambarnya. Nah, berarti seperti ini nanti. C2CH3. Nah, maka ini akan berikatan dengan si H+ atau H2O. Nah, H+ dalam H2O maksudnya ya, H3O+. Nah, maka ini nanti akan berubah menjadi ini alkohol. Kemudian di sini tetap CH3, di sini tetap CH-nya, dan ini C2CH kok C2 CH2 CH3 CH2 CH3. Oke, ini salah ya teman-teman, ini CH2 CH3. Oke, nah kalau kita lihat berarti ini tambah MgOH-Br. Nah, kalau kita lihat teman-teman, OH-nya itu berada di tengah, atau atom karbon yang mengikat OH mengikat dua atom karbon yang lain. Maka ini dikatakan alkohol sekunder. Nah, maka OH-nya ini berada di atom karbon nomor 2. Nomor 2, maka kita buat 2 propanol. Nah, 2 propanol, maka ini nanti OH-nya berada di tengah, maka ini nanti sekunder. Nah, itu yang membedakan ya teman-teman. Kalau dia perbedaan untuk alkohol primer, berarti letak OH-nya berada di ujung. Kalau dia alkohol sekunder, berarti letak OH-nya itu berada di tengah, atau atom karbon yang mengikat OH itu mengikat dua atom karbon yang lain. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kemudian, nah itu perbedaan kalau dia aldehida, formaldehida, asetaldehida. Berarti yang satu, yang paling sederhana, dia akan membentuk alkohol primer. Kemudian yang lebih kompleks lagi, atau yang di atasnya bertambah atom karbonnya, maka itu nanti membentuk alkohol sekunder. Nah, itu ya teman-teman. Nah, itu kan aldehida, berarti satu lagi nih. Nah, satu lagi kita masuk untuk si keton. Nah, berarti kita bandingkan nih, keton dengan asetaldehida nih. Nah, itu asetaldehida. Kemudian satu lagi saya ambil keton. Keton paling sederhana itu atom karbonnya ada 3 teman-teman. Berarti kita bikin aseton di sini ya. Nah, di sini aseton. Nah, berarti kalau dia aseton mempunyai 3 atom karbon. Nah, berarti gugus karbonilnya itu berada di tengah. Nah, ini dia. Kemudian saya reaksikan dengan reaksi yang sama teman-teman. CH3, CH2, ini dia negatif. Kemudian di sini hapus saja. Berarti di sini Mg, iya, MgBr. Nah, ya udah ini. Maka yang lebih elektronegatif ini teman-teman nih akan menyerang si atom karbonil yang miskin elektron, dan elektronnya ini akan berpindah ke atom O. Nah, maka akan berubah menjadi ini tetrahedral. Nah, maka ini CO. Nah, kemudian di sini CH3. Kemudian di sini juga membentuk CH3, dan di sini CH2CH3 teman-teman. Nah,
inilah intermediate tetrahedralnya. Berarti di sini MgBr. Berarti di sini nanti yang polarisasinya positif. Nah, kemudian direaksikan dengan H+ dalam air atau H3O+, teman-teman. Nah, H3O+ nih. Nah, makanya nanti ini akan menghasilkan, ini dia. Oke, nah berarti ini akan menghasilkan, lihat di sini yang rantai terpanjangnya 1 2 3 4, maka akan membentuk 2 metil. Ini berarti cabang 2 metil 2 butanol. Nah, lihat kalau alkoholnya seletak sama atas bawah dengan alkil, terutama metil alkilnya, maka ini pasti alkohol tersier. Nah, itu ya, bahwasannya aldehida dan keton direaksikan dengan pereaksi Grignard itu bisa menghasilkan alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier, tergantung ini apa namanya, si aldehid atau si ketonnya. Oke. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan untuk pada pagi ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih, dan jika bermanfaat semoga ini di-share kepada teman-teman yang lainnya yang khususnya lagi kuliah atau yang lagi belajar kimia organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.